Selamat malam Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Yandika Dea Amanda Sirait dari Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Dan beserta teman kelompok saya ada Anderson Wijaya, ada Nelly Farencia, ada Christian Sean Erwin, dan ada satu lagi Viko Tanu Wijaya, tapi mungkin karena koneksinya jelek, jadi masih rejoin terus kayak gitu Bu. Kami mohon izin sebelumnya untuk mewawancara Ibu mengenai K3 yang ada di Dago Bakery Punclut ya Bu ya, lebih tepatnya. Ya, maaf Bu, sebelumnya saya ingin bertanya, biasanya ada kecelakaan apa aja sih yang sering terjadi di kitchen? Jadi buat di kitchen sendiri sebenarnya belum pernah ada untuk kecelakaan yang termasuk terbilang besar atau fatal ya. Adanya memang di servis waktu itu cuma sekali, itu mengangkat meja kayu dan jatuh. Jadi kayu jatuh itu kan memang berat. Jadi kena kaki ya, kakinya sampai kukunya juga melupas. Itu yang paling pernah fatal sih kalau di sini. Oke. Cuman di servis aja berarti ya Bu, sejauh ini puji Tuhannya belum ada gitu ya Bu ya. Ini betul. Oke, untuk pertanyaan kedua akan diajukan oleh Anderson Wijaya ya. Boleh. Sebelumnya maaf Bu, saya Anderson izin bertanya. Biasanya dari kecelakaan yang pernah terjadi, cara ngatasin atau penanganannya gimana Bu? Kalau kecelakaan cuma kecil sih kita punya P3K ya, kita punya P3K yang menyediakan berbagai macam obat-obatan, baik itu buat kecelakaan yang sampai berdarah atau misalkan pusing atau kayak gimana, semuanya kita ada. Itu kalau yang kecelakaan ringan. Tapi kalau misalkan kecelakaan yang besar seperti yang tadi saya bilang, pernah ada servis kejatuhin meja jati, itu kan lukanya cukup parah. Ya kita memang langsung bawa ke rumah sakit kayak gitu buat penanganan. Karena kalau pakai P3K nggak bisa, karena ya kukunya sudah sampai melupas, darahnya juga banyak. Jadi kita memang langsung dibawa ke rumah sakit gitu. Untuk pertanyaan ketiga akan diajukan oleh Christian Sean Erwin Bu. Boleh. Selanjutnya Bu, perkenalkan nama saya Christian Sean Erwin. Maaf sebelumnya saya ingin bertanya, kalau ada kecelakaan berat, perusahaan akan gimana Bu reaksinya Bu? Kalau kecelakaan berat sama aja tadi kayak pertanyaan kedua sebenarnya ya. Kalau misalkan yang berat, misalkan kayak tadi berupa kayak kaki sampai berdarah atau mungkin jatuh, istilahnya karena kita kan bertangga tuh ya. Kalau hujan aja hujan gedung itu pasti kan licin segala macam. Kalau itu ada benturan atau bentuknya ada darah seperti itu, kita pasti penanganan pertama kalau untuk yang berat kayak gitu pasti dibawa ke rumah sakit ya. Gitu. Oh, jadi setelah terjadi kecelakaan langsung dievakuasi ya Bu? Betul, kalau kecelakaannya memang fatal seperti itu. Tapi kalau kecelakaannya masih dibilang kita masih bisa ya, kita sudah menyediakan P3K sendiri. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Untuk pertanyaan keempat, saya ingin mengajukan pertanyaan, apa saja alat keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan ya Bu yang tersedia di Dago Bakery Punclut? Alat keselamatan banyak di sini. Kalau untuk kayak misalkan kebakaran kita ada apa ya. Terus kalau misalkan buat lantai kita ada wet floor, ya wet floor sign yang biasa ya udah umum lah ada di sebuah resto ya. Apalagi yang khususnya kita apar sih sebenarnya. Baik Bu, terima kasih untuk jawabannya. Dan pertanyaan nomor 5, pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Apakah kiat-kiat atau cara perusahaan dalam menghadapi setiap kecelakaan kerja yang terjadi, misalnya kayak memberikan suatu evaluasi dan lain sebagainya, begitu Bu? Mungkin dari Dago Bakery Punclut sendiri gimana ya Bu ya? Oke. Ada. Kalau buat Dago Bakery Punclut sendiri, ya, udah ada ya.
Kalau buat Dago Bakery Ya, sudah ada. sendiri sebenarnya kalau kayak evaluasi buat penanganan kecelakaan ya, kita ada pemakaian apar itu bagaimana kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kita misalkan di sini kebanyakan kalau kita di sini resto itu kebanyakan kita evaluasi untuk punya pemakaian gas ya, hampir semua pakai gas. Jadi kita lebih ke ada kegiatan-kegiatan training ya per bulan, cara sigap untuk menangani sebuah kebakaran itu seperti apa kayak gitu. Paling itu sih. Apa bisa membantu? Ya, baik, jawabannya cukup membantu untuk tugas UAS kami. Bu, terima kasih banyak. Sebelumnya maaf mengganggu waktu bekerjanya ya Bu ya. Kami sudah merepotkan pekerjaan Ibu begitu, dan Ibu sudah bersedia menjadi narasumber kami dalam wawancara kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Anderson Wijaya dari Universitas Bunda Mulia, jurusan Hospitality and Tourism. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tips efektif bagaimana cara menangani pendarahan akibat teriris pisau pada saat kita memotong di dapur. Setelah kalian sudah mengalami luka pendarahan akibat teriris pisau atau terkena pisau seperti ini, kalian dapat langsung mencucinya dengan air bersih yang mengalir. Cuci darah secara perlahan hingga darah yang menempel pada jari bersih. Selanjutnya, kalian dapat menggunakan bahan yang tersedia di dapur, yaitu salah satunya kopi. Kopi ini berfungsi untuk meredam pendarahan sementara dan zat antioksidan untuk mencegah infeksi pada luka. Dan tips efektif penanganan luka pendarahan dari saya, terima kasih. Saya Viko Tanwijaya dari Universitas Bunda Mulia, jurusan Hospar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips untuk membersihkan goresan akibat luka pisau. Jika tangan terkena pisau akibat goresan, cucilah tangan menggunakan air yang mengalir. Lalu, oleskan dengan obat merah di sekitar area luka. Kemudian, balutlah luka menggunakan kasah. Halo, perkenalkan, nama saya Christian Erwin dari Universitas Bunda Mulia, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk menangani luka bakar saat tangan kita terkena minyak panas di dalam dapur. Apabila terjadi hal seperti ini, berikut adalah tips-tips untuk menanganinya. Yang pertama, kita mencuci tangan untuk menetralisirkan panas yang ada di dalam tangan. Menggunakan teh hitam yang mengandung asam tanat untuk menghilangkan sensasi panas dari luka bakar. Sekian tips dari saya bagaimana cara untuk menangani luka bakar yang terjadi. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nelly Farencia dari Universitas Bunda Mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menangani luka bakar akibat terkena minyak panas. Seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengalirkan bagian luka bakar kita ke atas air mengalir, karena air bertujuan sebagai penetralisir rasa panas yang ada di kulit kita. Yang kedua, kita dapat menggunakan bioplacenton sebagai rasa pereda nyeri, karena bioplacenton mengandung placenta ekstrak dan magnesium sulfate. Sekian tips dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Yandika Dea Amanda Sirait, jurusan Hospitality dan Pariwisata Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Pada saat ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara penanganan kecelakaan kerja yang terjadi jika tangan kita terkena wajan atau terkena panci panas. Pertama-tama, ketika tangan kita terkena panci atau wajan yang panas, lakukan pertolongan pertama dengan mengambil odol atau pasta gigi, ambil seujung jari, lalu oleskan pada bagian tangan atau area yang terkena panci atau wajan panas, biarkan mengering, dan selesai. Yang presentasi dari kelompok kami mengenai penanganan kecelakaan kerja yang sering terjadi di industri perhotelan, restoran, dan kafe. Kiranya apa yang sudah kami presentasikan dapat mudah dipahami dan dapat mudah dimengerti oleh setiap penonton sekalian.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata, perilaku, dan perbuatan. Terima kasih.